Acara selanjutnya yaitu penjelasan mengenai SKKM tahun 2021-2022. Saya serahkan kepada pemateri. Baik, izin masuk. Iya, silakan Kak. Uh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, Mbak. Iya Kak. Oke, baik, izin masuk untuk Mas Mbak semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwal Ardani dari anggota kesejahteraan mahasiswa. Nanti ada juga teman-teman saya, ada beberapa orang, mungkin nanti akan menyusul untuk kehadirannya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu tentang SKKM. SKKM adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa adalah program mentoring, satuan kegiatan program mentoring dan standar ukur dalam pengembangan keahlian bidang soft skill mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Program ini bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Malang selama masa studi di Politeknik Negeri Malang. Kegiatan yang dapat diambil dalam kegiatan akademiknya yaitu kompetisi akademik, PKM, mahasiswa berprestasi, dan lain-lain. Dan kegiatan non-akademiknya ada Fornas, kepanitiaan, event, peserta event, fungsionaris OKI, keanggotaan komunitas, dan lain-lain yang dilaksanakan di kampus maupun di luar kampus. Untuk ini diatur dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang nomor 776 tahun 2009 tentang program pengembangan soft skill mahasiswa dengan penerapan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa SKKM. Atas perubahan untuk Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang nomor 16 tahun 2015 tentang program pengembangan soft skill mahasiswa dengan penerapan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa atau SKKM. Lalu untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama, pengembangan keahlian soft skill mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, meningkatkan kompetisi lulusan akademik. Yang ketiga, meningkatkan potensi kemudahan mendapatkan akses pekerjaan. Lalu selanjutnya menjadikan mahasiswa lebih aktif untuk mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik yang diselenggarakan di kampus maupun di luar kampus. Lalu mendukung aspek keahlian teknis berupa hard skill dan soft skill bagi mahasiswa yang secara tidak langsung mempengaruhi keahlian dalam bekerja atau keahlian pribadi. Lalu selanjutnya mendukung dalam penilaian akreditasi institusi dan jurusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Permisi, izin masuk. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Nazwal. Untuk ketentuan umum. Ketentuan umum di SKKM ini sendiri yaitu yang pertama, mahasiswa wajib memenuhi segala persyaratan dan aturan SKKM. Dan poin yang kedua, mahasiswa program D3 wajib memenuhi minimal 13 poin. Untuk poin yang ketiga, mahasiswa program D4 wajib memenuhi minimal 15 poin. Poin keempat, wajib memiliki 3 sertifikat asli. Dasar LDK bernilai 5 poin. Yang kedua, sertifikat prastudi bernilai 2 poin. Yang ketiga, sertifikat keagamaan bernilai 2 poin. Selanjutnya, poin kelima, ketentuan umum.
mengunggah seluruh sertifikat kegiatan berupa scan berwarna untuk setiap sertifikat. Next. Untuk yang selanjutnya, mahasiswa yang tidak memenuhi SKKM akan dikenakan sanksi berupa yang pertama tidak bisa mengurus surat keterangan bebas tanggungan. Yang kedua, tidak bisa mengurus surat keterangan lulus SKL. Yang ketiga, ijazah ditahan oleh Politeknik Negeri Malang. Yang keempat, sanksi tegas lainnya yang ditetapkan oleh tim program SKKM. Next. Untuk yang selanjutnya ini yaitu ketentuan khusus. Ketentuan khusus SKKM. Khusus mahasiswa angkatan 2013 ke atas, mahasiswa transfer dari D3 ke D4 dan atau melanjutkan studi dari PDD ke Politeknik Negeri Malang tidak mengikuti program SKKM, namun wajib memiliki surat keterangan mahasiswa transfer yang dapat diurus ke next. Yang selanjutnya khusus mendapatkan panggilan penempatan kerja mahasiswa yang mengikuti program PMMB atau magang BUMN dan mahasiswa yang melanjutkan studi magister mendapatkan fasilitas khusus dengan syarat menunjukkan kepada HMJ dan BEM secara tertulis surat keterangan dari perusahaan asli bagi mahasiswa panggilan kerja dan program PMMB atau magang BUMN. Bukti pendukung pendaftaran studi magister. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk, izin melanjutkan. Yaitu yang selanjutnya kegiatan yang tidak diakui di SKKM. Yaitu yang pertama, tes PEGT, TOEIC atau TOEFL atau IELTS atau sertifikasi bahasa lainnya. Yang kedua, tes urin. Kemudian, piagam atau sertifikasi keahlian. Selanjutnya, sertifikat mengikuti program PMMB atau PKL. Untuk selanjutnya, sertifikat peserta dialog dosen dan mahasiswa atau DDM, dan atau dialog pimpinan dan mahasiswa atau DIPAM. Yang selanjutnya, sertifikat peserta Disnatalis. Yang selanjutnya, sertifikat konser atau sejenisnya. Yang selanjutnya, kegiatan yang mengandung nilai atau hasil dari kegiatan. Yang selanjutnya, kegiatan yang tidak relevan dengan kategori penilaian SKKM. Next. Berikut dari flowchart dari SKKM itu sendiri, yaitu setelah kita mengikuti kegiatan, selanjutnya kita meng-scan sertifikatnya, lalu kita bisa mengupload scan sertifikatnya melalui web SKKM, yaitu web SKKM yaitu skkm.polinema.ac.id. Jika memenuhi syarat dari SKKM itu sendiri, poinnya, maka bisa cetak form SKKM, lalu formnya itu bisa langsung dikumpulkan ke HMJ. Jika masih belum memenuhi dari poin SKKM itu sendiri, lalu mahasiswa langsung bisa membetulkan dari SKKM itu sendiri, poin SKKM itu sendiri. Jika dari HMJ sudah mendapatkan dari cetak form itu sendiri,
langsung bisa mengumpulkan cetak form SKKM-nya ke BEM. Lalu bisa dilanjutkan ke validasi BEM, Kemenkesma. Kemudian dari Kemenkesma akan divalidasi tes BEM. Dari validasi tes BEM akan dilanjutkan ke validasi DPK. Lalu bisa mendapatkan validasi di bebas tanggungan. Next. Berikut adalah web SKKM Polynema, skkm.polynema.ic.id. Berikut adalah timeline SKKM-nya. Dari upload berkas itu dari tanggal 5 Desember 2021 sampai 5 Januari 2022. Kemudian bisa langsung verifikasi HMJ dari timeline-nya 5 Desember 2021 sampai 6 Januari 2022. Lalu dari verifikasi HMJ, form bisa dikumpulkan melalui HMJ dari 5 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Kemudian dari HMJ bisa dilanjutkan ke validasi BEM dari tanggal 5 Desember 2021 sampai 8 Januari 2022. Dari BEM akan dilanjutkan ke validasi DPK dari 9 Januari 2021 sampai 15 Januari 2022. Lalu bisa mendapatkan bebas tanggungan. Next. Kemudian saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan mikrofon atau menuliskan di kolom chat dengan format izin bertanya, _nama, _kelas, _prodi. Udah boleh izin bertanya nggak? Iya, silahkan. Oh ya, jadi gini. Setahu saya kan di tahun kemarin itu dari kekurangan itu cuman perlu upload 1 sertifikat seminar ya. Di tahun ini kayak gitu juga atau enggak? Saya persilakan kepada pihak BEM untuk menjawab. Baik, izin menjawab ya. Dari tahun sebelumnya itu kan sistem pandemi, di mana kalau D3 itu 3 sertif wajib dan 1 sertif pilihan. Dan itu kalau D3. Sedangkan untuk D4 itu 3 sertif wajib, 2 sertif pilihan. Namun Kita sama-sama 15 aja poinnya, dan sekarang juga pandemi, sama-sama pandemi kayaknya. Bedanya gimana dong? baik, izin menjawab ya. Ini terdapat kebijakan baru, walaupun memang masih pandemi. Dari setiap poinnya itu kembali ke poin sebelumnya lagi, yaitu minimal D3 itu 13 poin, untuk D4 15 poin, seperti itu, Mas. Mohon maaf ya, mungkin semenangkap saya dari apa yang BEM jelaskan, tahun kemarin tuh dia hanya mengupload tiga sertifikat penting dan 1 sertifikat pilihan ya kalau nggak salah. Sedangkan kan di sini kan 15 poin. Tadi di PPT kan sudah dijelaskan sama BEM kan, kalau LDK 5 poin, yang lainnya 2 poin. Berarti kan kalau kita total ada 9 poin.
Berarti kita harus memenuhi 15 poin itu mungkin dengan 8 sertifikat pilihan atau antara 8 sampai 9 sertifikat pilihan. Apakah begitu, BEM? Saya kan sertifikat kayaknya nilainya 1 poin ya? Baik, izin menjawab ya. Dari sertifikat pilihan itu terdapat masing-masing poin. Jika dari sertifikat seminar nasional itu biasanya 1 poin. Kalau misalnya ada kemenitiaan jadi ketua pelaksana itu biasanya lebih dari poinnya seperti itu. Bertanya ke USI itu loh. Baik, izin menjawab ya. Kan tadi udah dijelaskan dari tahun sebelumnya itu emang dari T3 itu minimal satu sertifikat pilihan. Di mana itu terdapat 3 sertifikat wajib, yaitu LDK, mentoring, sama prastudi. Itu sudah mendapatkan 9 poin. Untuk D3. D3 itu dari tahun sebelumnya itu sistem pandemi itu minimal sertifikat pilihannya itu 1. Kemudian untuk D4 dari D4 itu sertifikat pilihannya itu 2. Namun ini terdapat kebijakan baru dari pimpinan bahwasanya dari tahun ini itu terdapat kebijakan baru yaitu D3 itu minimal 13 poin, di mana sertifikat wajib itu 9 poin. Kemudian sertifikat selanjutnya itu menyesuaikan dari masing-masing sertifikat pilihan. D3 itu 13 poin. Untuk kemudian kalau D4 itu untuk D4 itu 9 poin dari sertifikat wajib itu, ditambah sertifikat pilihan, untuk menyesuaikan masing-masing sertifikatnya itu. Dari sini bisa paham nggak? Izin masuk ya, berarti intinya kan 3 kriteria yang wajib, ya kan? 3 wajib itu 9 poin. Nah, yang lainnya itu terserah, maksudnya seminar di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan poinnya itu ada masing-masing kan, maksudnya kriterianya ada masing-masing, gitulah. Ya, betul ya. Seperti itu. Aku izin tanya dong, itu nanti ada perpanjangan waktu nggak? Saya silakan kepada PM untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab ya. Dari BEM itu diusahakan tetap dari timeline ini. Tetapi terdapat mahasiswa masih belum bisa memenuhi dari timeline ini, biasanya itu langsung diarahkan ke gelombang selanjutnya, seperti itu. Izin menambahkan juga, dari mahasiswa itu sendiri disarankan langsung bisa menyicil dari sertifikatnya itu langsung dikumpulkan formnya itu ke HMJ. Dari HMJ langsung dilanjutkan ke BEM. Dari BEM itu biasanya langsung dikoreksi itu benar atau enggak. Kalau salah langsung dikembalikan ke HMJ, dari HMJ langsung kembalikan ke mahasiswanya itu sendiri. Jika mahasiswanya itu sendiri langsung mendapatkan konfirmasi kalau salah, bisa langsung dibenarkan dari yang salahnya itu. Jadi diusahakan seminalisir untuk kesalahannya. Seperti kesalahan foto, jadi harus di-scan. Kemudian sertifikatnya itu harus ada nama dari mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari yang dijelaskan bahwa
perubahan baru dari tahun lalu atau apakah itu kebijakan dari BEM sendiri atau dari kampus? Apabila dari kampus bisa dijelaskan SE yang mana ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Dari semua kebijakan yang sudah diumumkan dari BEM, itu bukan dari BEM itu sendiri. Jadi dari pimpinan itu sendiri. Terdapat XE resmi dari pimpinan. Untuk link SE-nya itu bisa dilihat di postingan IG BEM Polinema. Habis ini saya akan sharekan untuk linknya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Indah 3D Akuntansi. Jika mau login di web SKKM menggunakan apa? Saya sudah menggunakan NIM tapi nggak bisa. Sedangkan di timeline sudah mulai di-upload mulai 5 Desember. Izin menjawab, untuk masuk ke SKKM, untuk login ke web SKKM itu nanti akan kami share password dan username-nya. Saya izin menambahkan ya. Mohon maaf sebelumnya untuk kakak tingkat akhir. Jadi untuk username dan password-nya akan kami share beserta notulensinya besok di grup ketua kelas dan melalui PC setiap ketua angkatan dari setiap prodi masing-masing. Sebelumnya maaf karena ini kami nge-share-nya terlambat. Sebelum tanggal 5 itu memang ada beberapa akun dari pemilik mahasiswa yang sudah disediakan username dan passwordnya itu ada beberapa akun yang error sehingga dari pihak BEM itu masih perlu mengupdate terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Yola Dita, 3A Akuntansi. Untuk sertifikat yang didapat berupa file PDF, apakah bisa langsung di-upload ataukah perlu dicetak terlebih dahulu kemudian di-scan? Kami persilakan kepada pihak BEM untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang mana ya ini? Baik, izin masuk ya, Kak. Izin menjawab. Untuk yang udah berupa file PDF itu bisa langsung diubah aja ke dalam bentuk JPG. Nanti bisa langsung diupload ke web SKKM-nya. Mungkin itu, Kak. Mungkin ada tambahan untuk kakaknya pertanyaan atau sanggahan lagi. Sudah, terima kasih. Sudah jelas. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Serina 3F D3 Akuntansi terkait proses verifikasi sertifikat ke website yang ada, apakah ada kriteria yang harus dipenuhi untuk sertifikatnya agar bisa lolos verifikasi? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Dalam bentuk scan ya.
dia harus bentuk scan. Kemudian untuk sertifikatnya itu harus dari nama mahasiswa itu sendiri. Dan terdapat sertifikat yang tidak diakui di SKKM, yaitu yang di screen ini. Lalu untuk semisal udah masuk dari kriteria itu, sertifikat bisa langsung diloloskan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Nadifa 3E akuntansi. Apabila sertifikat LDK hilang, bagaimana prosedur pengurusannya? Apakah konfirmasi ke pihak PEM terlebih dahulu? Terima kasih. Saya persilakan kepada pihak PEM untuk menjawab. Baik, izin masuk ya. Untuk ini menjawabnya bisa langsung konfirmasi ke kami. Nanti kami minta untuk data mbaknya, nama, NIM, dan juga prodi. Nah, nanti di sana kami akan masukkan ke dalam kartu kendali. Untuk kami buatkan surat keterangan bahwa mbaknya dulu pernah ikut LDK tadi, Mbak. Mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Hanifah 3E akuntansi. Untuk kelanjutan SKLDK itu bagaimana ya? Karena sudah mengirim surat pernyataan ke email Kemenkesma, namun belum ada balasan. Dan kira-kira turun SKLDK-nya kapan ya? Terima kasih. Saya persilakan kepada pihak PEM untuk menjawab. Baik, izin menjawab. Jika dari masnya udah mengirimkan surat pernyataannya, bisa langsung hafal dari BEM-nya itu sendiri ya. Apakah sertifikatnya itu SK-nya itu udah jadi apa belum? Seperti itu. Maaf, izin bertanya lagi. Saya sudah chat salah satu BEM itu, Mbak Isyah, kalau nggak salah namanya, tapi chat saya tidak dijawab-jawab. Apakah saya perlu chat lagi ya? Baik, izin menjawab, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Bisa chat ulang atau chat dari CP dari masing-masing jurusan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu, maaf tadi gak jelas tentang perpanjangan deadline, gimana ya? Saya persilakan kepada pihak PEM untuk menjawab. Izin masuk, izin menjawab. Apabila sudah terlambat pada gelombang ini, bisa mengajukan SKKM pada gelombang kedua. Izin bertanya Mas, itu nanti gelombangnya itu ada berapa Mas yo? Gelombang kedua itu tanggal berapa ya? Baik Mas, izin masuk, izin menjawab. Untuk dari gelombang selanjutnya nanti akan diinfokan Mas. Nah, mungkin kalau nanti ada infonya nanti akan kami kabarin secepatnya Mas. Terus tadi saya izin bertanya ya, ini aku pribadi. Aku mau bertanya tentang misalnya kalau ada mahasiswa yang benar-benar gak ada sertifikatnya itu nanti apa bisa diluluskan apa ditunda kelulusannya apa gimana? Terus misalnya kan kita kan ada sertifikat LDK sama prastudi toh. Lah itu kalau hilang itu nanti kita menghubungi di mana ya kita bisa membuatnya lagi? Apa mungkin kita, ada bimbingan dari HMJ mungkin? Soalnya saya sendiri nggak tahu ya. Apa mungkin dari PEM atau DPM-nya? Baik, izin masuk Mas, izin menjawab. Nah, tadi saya sudah memberikan dari CP-nya. Nah, nanti Mas bisa langsung chat ke sana saja, langsung bilang kalau ada surat, ada sertifikat LDK atau prastudi yang hilang. Nah, nanti dari PJ-nya pasti sudah paham Mas untuk meminta data diri Mas, yaitu nama,
NIM, dan juga prodi. Nah, nanti itu langsung akan dibuatkan surat keterangan bahwa Mas sudah mengikuti LDK dan juga prastudi, Mas. Oh, berarti itu nggak dicetak lagi ya sertifikatnya, cuman kayak pemberitaan surat gitu ya? Izin menjawab, iya Mas, benar. Nanti akan langsung dibuatkan surat keterangan tadi, Mas. Tidak mencetak sertifikat lagi, Mas. Oh, tadi kemana Mas? Saya tadi lupa Mas. Saya mau hubungi siapa? Langsung, tadi sudah saya kirimkan kontaknya, Mas. Nanti saya kirim lagi, Mas. Untuk siap. Ya, nanti saya kirim lagi, Mas. Oke. Kembali. Pertanyaan dari Uswatun 3E akuntansi. Saya pernah dengar nilai sertifikat seminar ada yang 0,5 atau 1 poin. Dari poin tersebut apa? Dan sertifikat seminar yang nilainya 1 poin, apakah dari kampus saja atau dari yang lain juga? Apakah bisa dijelaskan lebih rinci? Saya persilahkan kepada pihak BEM untuk menjawab. Saya izin membantu menjawab ya. Jadi maupun itu sertifikat seminar nasional dari luar kampus Polinema maupun dalam kampus Polinema itu tetap nilainya tetap poinnya tetap bernilai 1. Jadi meskipun kakak-kakak dari kakak tingkat akhirnya itu mengupload sertifikat seminar nasional dari kampus lain, itu nilainya tetap 1. Izin menambahkan juga ya. Lalu itu hanya untuk sertifikat nasionalnya nilainya hanya 1. Tapi kalau untuk sertifikat internasionalnya 1,5, Mas Mbak. Itu baik di tingkat ada yang diselenggarakan di Polinema ataupun di luar Polinema, Mas Mbak. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Oktania, 4G AKM kan wajib ada mentoring, sedangkan sistem mentoring masih gak jelas. Kalau misal mentoringnya belum selesai, terus udah habis waktu uploadnya, terus bagaimana? Saya persilakan untuk pihak BEM untuk menjawab. Izin masuk, izin menjawab Mas Mbak. Itu nanti kan dari mentoringnya itu sistemnya belum jelas. Nah nanti kalau memang dari Mas Mbak udah memang harus upload, nanti kami bantu untuk penguploadan dari sertifikat mentoringnya itu sendiri Mas Mbak. Kan ada penggantinya, nanti akan kami bantu uploadannya. Walaupun dari waktunya tuh sudah habis Mas Mbak. Berarti bisa kapan aja gitu aku adanya. Soalnya kan saya kan siapa itu namanya ya pun ada gelombang, kalian juga belum bisa memastikan ini gelombangnya kapan. Sedangkan kita juga butuh SKL kalau misalnya kita lulus dong, ya nggak sih? Ataukah kalau misalnya ini sertifikatku mungkin 1 minggu setelah 1 minggu setelah penutupan SKKM ini keluar, aku langsung konfirmasi ke BEM atau aku harus nunggu gelombang selanjutnya? Baik, izin menjawab, Mbak. Untuk itu langsung bisa dicicil, bisa langsung diupload untuk sertifikat yang kurang-kurang. Kemudian langsung bisa menunggu info lebih lanjut, apakah bisa langsung melanjutkan dari langsung HMJ, langsung ke BEM seperti itu. Jika terdapat gelombang selanjutnya, maka Mbaknya harus mengikuti dari gelombang selanjutnya, seperti itu. Untuk tahun yang sebelumnya, gelombang selanjutnya itu kapan sih? Apa timeline-nya sama apa enggak? Maksudnya kayak tanggal-tanggalnya kayak gini-gini ini sama apa enggak? Baik, izin menjawab, Mbak.
dari timeline itu sendiri itu berbeda dari tahun sebelumnya. Contohnya dari tahun sebelumnya itu gelombang pertama itu jatuh pada tanggal Januari, sedangkan untuk tahun ini itu dimajukan dari Desember seperti itu. Untuk timeline-nya akan diinfokan lebih lanjut enggak? Karena emang belum pasti kalau untuk timeline-nya seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya nih nanti sertifikatku keluar setelah SKKM-nya selesai, berarti aku harus konfirmasi dulu ke HMC gitu kan? Iya nggak? Coba koreksi. Iya Mbak, langsung bisa upload dulu, kemudian langsung konfirmasi ke HMJ. Oke, makasih ya. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Edo 4 EAKM, login bisanya kapan, nunggunya sampai kapan kira-kira, sedangkan sosialisasinya aja telat 5 hari. Baik, izin menjawab. Untuk upload SKKM-nya bisa dimulai besok, Kak. Untuk loginnya bisa dimulai untuk besok. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Widya 3 EAKT. Untuk yang belum mengikuti LDK bagaimana ya? Kapan akan dilaksanakan kegiatan penggantian LDK, sedangkan deadline pengumuman SKKM tanggal 5 Januari. Baik, izin menjawab ya Mbak. Itu izin menjawab dari mahasiswa yang belum mengikuti LDK, nanti akan ada info seperti LDK mini untuk mahasiswa tingkat akhir yang belum mengikuti LDK seperti itu. Jadi semisal dari mahasiswa itu tidak bisa mengikuti dari gelombang yang timeline ini, maka bisa diarahkan ke gelombang selanjutnya. Jadi tetap dari sertifikat wajib itu masih 3. Jadi terdapat LDK, mentoring, prastudi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Karina 4E AKM, untuk slide ditampilkan nomor 2 dari bawah, maksudnya apa ya? Makasih. Baik, izin masuk ya. Apakah yang slide ini ya maksudnya? Bukan saya. Yang tidak diakui tadi loh. Yang ada TOEFL-nya. Baik, Kak, akan dipindahkan slide-nya seperti dahulu. Ya ini, yang kegiatan yang mengandung nilai atau hasil dari kegiatan itu maksudnya apa? Kasih. Baik, izin menjawab. Jika terdapat nilai dari sertifikatnya itu seperti TOEFL, kan itu ada nilainya ya, Mbak Mas. Jadi itu tidak diakui di SKKM, seperti itu. Izin menambahkan juga, pokoknya yang mengandung nilai-nilai itu tidak diakui di SKKM. Untuk semisal kayak juara berapa atau yang sejenisnya, yang pokoknya yang tidak mengandung nilai itu bisa diloloskan. Untuk yang mengandung nilai tidak diakui, tidak diloloskan seperti itu. Tapi TOEFL itu diakuin loh buat mau apply beasiswa gitu. Kok buat kelulusan aja nggak diakuin gitu. Baik, izin masuk Mbak, izin menjawab. Itu udah sesuai dari pedomannya SKKM Mbak.
yang sudah kami share di chat Zoom tadi, Mbak. Bisa dibuka dari dari pedoman SKKM-nya, Mbak. Berarti emang ketentuannya kayak gitu. Berarti SKKM-nya ini Izin buat masuk. Izin masuk, bentar iya, lagi Mbak. tanya. Sudah ketentuannya. Ya wis. Ketentuannya dari kampus kah? Izin masuk, izin menjawab, iya Mbak. Untuk ketentuan itu dikeluarkan oleh pihak kampus sendiri, Mbak. Ya wis. Kasih. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Ardia 3B Akuntansi, sertifikat LDK saya nama dan prodinya salah, itu bagaimana ya? Saya persilakan kepada pihak BEM untuk menjawab. Baik, izin menjawab. Jika terdapat kesalahan untuk nama atau prodinya itu, langsung menghubungi BEM itu sendiri ya untuk melanjutkan pengurusan surat SK-nya itu. Kontaknya mana? Baik, izin masuk, Mbak. Nanti saya kirim lagi, Mbak, di kolom komentar, Mbak. Untuk kontaknya tadi sudah saya kirim juga, Mbak. Ini saya kirim lagi, Mbak. Ya, terima kasih. Izin bertanya, mau menyangkut masalah sertifikat LDK yang hilang itu ya. Kan kalau nggak salah itu infonya LDK itu sampai dari tahun kemarin itu kan LDK ditiadakan. Nah, terus di tahun ini juga LDK itu nggak ada. Terus kalau misalkan katanya tadi kalau sertifikat LDK hilang itu katanya disuruh ikut lagi LDK. Nah, terus misal kalau tahun depan nggak ada LDK, terus gimana? Terima kasih. Baik, Mbak, izin masuk. Saya izin bertanya dulu, Mbak. Itu tadi sertifikatnya hilang atau belum mengikuti LDK ya, Mbak? Ya, antara hilang sama nggak ikut LDK. Itu gimana? Baik, Mbak, izin masuk, Mbak. Kalau sertifikatnya hilang, itu bisa mengurus surat keterangan, Mbak. Nah, kalau dia belum mengikuti LDK, berarti dia harus mengikuti LDK terlebih dahulu, Mbak. Baru bisa, Mbak. Nah, tapi kalau misal tahun depan LDK nggak ada info gimana? Apa anaknya itu nggak lulus atau gimana? Baik, izin menjawab, Mbak. Nanti akan pasti ada info untuk kebijakan dari mahasiswa tingkat akhir untuk yang belum LDK itu. Jadi jangan khawatir nanti nggak lulus. Nanti pasti akan diberikan info lebih lanjut untuk mahasiswa tingkat akhir yang belum mengikuti LDK seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Pertanyaan selanjutnya dari Nitya 4G AKM. Kebijakan buat mahasiswa internasional bagaimana? Soalnya mereka tidak mengerti bahasa Indonesia dan tanya-tanya ke kita. Saya persilakan kepada pihak BEM untuk menjawab. Baik, izin menjawab ya. Untuk mahasiswa internasional, itu langsung bisa menghubungi pihak BEM untuk bisa diuruskan surat bebas tanggungan SKKM. Jadi gimana?
hubungi BEM-nya yang ke siapa ya? Jadi gini, mereka tuh nggak ngerti yang kalian sudah berikan seperti buku panduan dan sebagainya itu mereka nggak paham gitu, dan mereka selalu tanya ke kita, dan mereka kan itunya sama KUI. Nah KUI sendiri tuh selalu bilang kita nggak bisa mengurus yang seperti itu gitu loh. Baik, izin menjawab Mbak. Bisa langsung hubungi BEM ya untuk diurusnya surat keterangan bebas tanggungan seperti itu. Itu satu kelas internasional. Saya kan hanya beberapa kan dari luar, tapi ya nggak mungkin dong cuma beberapa doang yang dibuat bebas tanggungan. Maksudnya kayak kurang adil nggak sih? Ya nggak? Ya nggak, gimana BEM? Itu buat satu kelas atau buat orang lain, orang-orang luar aja gitu? Menjawab, untuk mahasiswa yang internasional tadi bisa diarahkan kontak yang sudah saya kirim tadi, Homsanes. Nah, nanti akan dibikinkan surat SK bebas SKKM, Mbak.